Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab soal tambahan UTS materi mata kuliah Enterprise Resource Planning. Soalnya berikut. Nah, nomor 3-nya itu sudah dijawab pada video sebelumnya, nomor 1 dan nomor 2 yang harus dijawab. Nomor 1, pengembangan IRP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Nomor 2, salah satu manfaat diterapkan IRP adalah adanya standarisasi data informasi. Jelaskan dan berikan contohnya juga. Nah, baik. Untuk pertanyaan pertama. Nah, maksudnya best sebelumnya saya ingin jelaskan dulu ada tiga manfaat jika diterapkan IRP dalam sebuah perusahaan. Itu pertama ada terintegrasinya data keuangan, yang kedua adanya standarisasi proses operasi, dan yang ketiga adanya standarisasi data dan informasi. Itu 3 manfaat jika diterapkan IRP dalam perusahaan. Nah, berkaitan dengan nomor 1 tadi, best practice itu jawabannya yaitu maksudnya jika diterapkan IRP dalam sebuah perusahaan, nantinya akan adanya standarisasi proses operasi, salah satu manfaatnya. Nah, maksudnya proses operasi ini standarisasinya banyak perusahaan itu ingin susah mengintegrasikan modul operasi setiap bidang-bidang atau divisi perusahaannya itu susah digabungkan karena terkadang mereka menerapkan modul-modul yang berbeda sehingga susah. Nah, jikalau diterapkan IRP ini nantinya ada standar proses operasi. Nah, di setiap divisi atau bidang dari suatu perusahaan akan menggunakan sistem dengan cara yang sama. Dengan demikian, operasional perusahaan akan berjalan dengan lebih baik. Contohnya yaitu misalkan satu divisi dan divisi lainnya dalam sebuah perusahaan itu ingin melakukan sebuah pelaporan kepada atasan atau stakeholdernya. Nah, jikalau tidak ada standar operasi terkait dengan hal pelaporan ini, bisa saja format pelaporan divisi satu dan divisi yang lainnya itu berbeda kepada stakeholder atau atasannya. Nah, begitu maksudnya. Jadi, jikalau ada standarisasi proses operasi ini, perusahaan tersebut akan memiliki manfaat contoh yang tadi. Adanya kesamaan pelaporan kepada atasan atau stakeholder. Nah, ERP adanya standarisasi data dan informasi. Nah, untuk itu biasanya IRP dalam sebuah perusahaan itu telah terintegrasi data dan informasinya dalam sebuah database yang terpusat. Nah, sehingga data-data dan informasi yang disimpan itu terjamin keamanan datanya. Sehingga informasi juga yang dihasilkan dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi atau bidang yang ada dalam perusahaan. Nah, contohnya yaitu pelaporan tadi. Kan pelaporan itu misalkan diberi ke atasan itu nantinya akan disimpan sebagai backup datanya ke dalam sebuah database. Nah, jika diperlukan suatu saat laporan tersebut bisa dibuka kembali. Itulah adanya standarisasi data dan informasi tadi. Sehingga perusahaan tersebut memiliki informasi yang mudah dan didapat untuk semua karyawan dan datanya juga terjamin keamanan. Sekian itu saja jawaban saya. Terima kasih.